Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andini Amalia Putri, Bri Akbar Wibisono, Muhammad Dafa Amanullah, dan Novia Wala Rahmadani. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar pemodelan sistem dari kasus PT Model. Kesan permasalahan. Di sini ada tabel problem situation, yang dimana problem situation itu ada proses. Gambaran dalam sistem PT Model merupakan perusahaan yang melakukan produksi dua jenis produk alat elektronika, yakni osiloskop dan voltmeter. Proses produksi pada bahan baku untuk kedua produk alat elektronika tersebut melalui tiga proses stasiun kerja, yakni circuit board, chassis atau CH, dan final assembly. Pada final assembly akan ada inspeksi 100% pada pengujian laboratorium produk O, dan V akan dilakukan pengambilan sampel untuk setiap 1 jam produksi. Nah, di dalam struktur itu ada 6 bagian, yaitu pemegang saham PT Model, yang kedua ada owner PT Model, yang ketiga ada direktur utama, yang keempat ada manajer produksi, yang kelima ada manajer pemasaran, dan yang keenam ada karyawan. Lanjut, konflik. Untuk konflik yang muncul yaitu dalam hal PT Model yang ingin memperkuat sebagai market leader. Perusahaan berusaha ingin memenuhi permintaan pasar tetapi dengan harga serta kualitas yang mampu bersaing. Dan uncertain, itu permintaan konsumen per minggu dan biaya produksi. Lanjut, aksi dan reaksi. Menekan cost dari produksi untuk memaksimalkan keuntungan produksi. Selanjutnya ada kontrol untuk kapasitas jam kerja. Lanjut, goals dan aim. Ini ada dibagi 4. Yang pertama, perusahaan mampu memaksimalkan layanan untuk konsumen dengan produk yang memenuhi permintaan konsumen di setiap minggunya. Kedua, perusahaan mampu menjalankan program cost reduction untuk memproduksi dalam hal memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan tanpa mengurangi kualitas produk. Yang ketiga, perusahaan memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengoptimalisasi bahan baku yang digunakan. Dan yang keempat, perusahaan memiliki sasaran tahun 2020, yakni pengurangan biaya overhead perusahaan sebesar 25%. Lanjut, what view dibagi 2. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang PT Model dan pemilik, sebuah sistem dapat mempengaruhi pendapatan dan sebuah sistem juga yang dapat meningkatkan keuntungan. 2. Dilihat dari sudut pandang analis, mendeteksi permasalahan mengenai biaya produksi serta memberikan usulan solusi untuk permasalahan tersebut. Dalam people ini dibagi 4 bagian, yaitu yang pertama ada problem owner PT Model, yang kedua ada problem user, yang ketiga ada problem customer, dan yang keempat ada problem solver atau analis. Ada Andini, Dafa, Febri, Novia. Selanjutnya ada relationship. Yang pertama, ada PT Model akan melakukan kerjasama untuk jangka panjang. Yang kedua, ada PT Model akan melakukan kolaborasi. Yang ketiga, perusahaan sejenis yang memproduksi barang yang sama dan serupa. Yang keempat, faktor fluktuatif kondisi pasar. Dalam research ini ada 3 bagian. Yang selanjutnya, proses. PT Model akan melakukan memasuk komponen circuit board dan chassis dari IKM atau industri kecil dan menengah. Selanjutnya ada struktur. Dalam struktur ini ada 6 bagian. Nah, selanjutnya masuk ke elemen struktur. Selanjutnya masuk ke elemen proses. Lanjut masuk ke terkaitan elemen, yang dimana di sini ada 6 bagian. Berikut merupakan rich picture dari PT Model. Yang pertama ada PT Model, structure, vendor, oscilloscope, voltmeter, output, grafik keuntungan balance, ketersediaan demand sedikit, ketersediaan demand banyak, outsource, customer, SK circuit board, SK chassis, SK final assembly, inspeksi,
vendor dan PT model, outsource dan PT model, dan yang terakhir adalah customer dan PT model. Berikut merupakan gambaran dari rich picture yang kami buat. Jadi bisa dilihat bahwa dari PT model itu terbagi ke dalam 3, yaitu ada production process, kemudian demand, dan juga benefit. Yang dimana dari production process itu bercabang menjadi circuit board, chassis, final assembly. Dan kemudian dari final assembly terbagi 2 menjadi osilator yang diteruskan kepada customer. Dan yang satu lagi adalah voltmeter yang diteruskan kepada outsource. Kemudian untuk demand itu terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama ada increase dan yang kedua adalah decrease. Begitu juga dengan benefit. Terdapat 2 kemungkinan yaitu increase dan juga decrease. Nah, kemudian di sini ada mengidentifikasi masalah untuk analisis yaitu dengan menggunakan hierarki sistem. Yang dimana warna kuning ini menunjukkan industri penjualan osiloskop dan voltmeter. Kemudian warna merah muda menunjukkan dari PT model, sedangkan warna abu menunjukkan lini produksi. Kemudian di sini juga pada narrow sistemnya itu terdapat produksi. Mengapa? Karena produksi ini memiliki kepentingan cakupan yang besar untuk memberikan kemajuan pada perusahaan. Hal tersebut dapat terlihat dari kualitas produk yang kemudian diproduksi. Kemudian di sini juga terdapat Wilder System, yaitu PT model sendiri, terbagi menjadi 3. Kemudian dilanjutkan juga dengan environment. Di sini adalah industri penjualan osiloskop dan voltmeter. Selanjutnya kita akan memasuki analisis stakeholder. Di sini ada problem owner-nya tentu saja PT Model. Lalu apabila tidak puas dengan kondisi saat ini, itu PT Model merupakan perusahaan yang akan memproduksi 2 produk elektronika dengan jenis osiloskop dan voltmeter. Untuk pangsa pasar PT Model pada saat ini adalah 57,3%, padahal memperkuat posisi market leader. Perusahaan akan memenuhi permintaan pasar dengan harga dan kualitas yang bersaing dan ongkos yang minimum. Hal tersebut meliputi ongkos produksi, overhead, dan inventory, serta ongkos yang diakibatkan karena kehilangan penjualan. Selanjutnya, yaitu mampu menilai kapan goal tercapai. Itu jika perusahaan akan memperkuat posisinya sebagai market leader, perusahaan akan memenuhi permintaan pasar, tetapi dengan kualitas serta harga yang bersaing. Maka dengan melihat dan memperhatikan tujuan perusahaan tersebut, untuk manajer, produksi saat ini sedang akan merencanakan produksi pabrik untuk 1 bulan yang mendatang. Lalu di sini ada punya kontrol pada beberapa problem question. Yang pertama itu ada analisis aspek cost. Perusahaan melakukan program perbaikan proses yang secara berkelanjutan pada setiap proses bisnis perusahaan dengan melakukan pengurangan biaya overhead perusahaan sebesar 25%. Lalu ada analisis aspek finansial, di mana perusahaan akan membuat kebijakan program cost reduction dengan bertujuan memelihara serta meningkatkan tingkat keuntungan. Lalu ada analisis aspek pasar, di mana perusahaan akan melakukan pemenuhan untuk permintaan terhadap pasar, tetapi dengan kualitas yang bersaing dan dengan ongkos atau biaya yang minimal. Lalu ada problem customer, di sini ada PT model dan konsumen dari produk osiloskop dan voltmeter. Problem usernya ada PT model, owner dan manager, lalu problem analis ada Dini, Dava, Febri, dan Novia. Lalu di sini ada 6 element of problem atau 6 elemen masalah. Pengambil keputusannya adalah owner PT model. Lalu untuk tujuan objektifnya itu untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh ongkos produksi, inventory, dan overhead yang disebabkan karena kehilangan penjualan. Lalu untuk decision kriteria, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kehilangan penjualan yang dikarenakan konsumen produk osiloskop dan voltmeter dari perusahaan lain. Lalu untuk ukuran performansi itu kerugian per minggu. Dan alternatif course of action-nya itu yang pertama ada biaya produksi reguler, kedua kapasitas produksi reguler, ketiga biaya produksi overtime, keempat kapasitas produksi overtime, dan kelima harga jual. Lalu untuk konteks di sini yaitu pada bagian produksi PT model. Lalu di sini kita akan membuat influence diagram dari permasalahan tersebut, di mana untuk kontrol inputnya itu simbolnya adalah kotak dengan komponen dalam sistemnya itu ada harga jual, biaya pelatihan, biaya inventory, dan biaya overhead. Lalu untuk uncontrol itu input yang tidak dapat dikendalikan dilambangkan dengan simbol awan, di mana terdapat
osiloskop, voltmeter, demand, biaya lembur, biaya bahan baku, dan biaya outsource yang termasuk uncontrol. Lalu ada sistem variabel atau komponen dilambangkan dengan lingkaran, itu jumlah produk terjual, biaya tenaga kerja, biaya produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Lalu outputnya itu simbolnya oval seperti ini, yaitu profit. Dan untuk influence diagramnya bisa dilihat seperti pada layar. Jadi di sini yang termasuk komponen itu ada jumlah produk terjual, dan harga jualnya itu dapat kita kendalikan, kita kontrol. Terus terdapat voltmeter dan osiloskop yang tidak dapat kita kendalikan, termasuk uncontrol. Ada demand juga di sini, nantinya akan menjadi komponen untuk pendapatan, dan demand di sini itu dia tidak terkontrol. Lalu untuk biaya tenaga kerja, untuk biaya pelatihan termasuk kontrol input, dan biaya lembur dan biaya outsource itu termasuk uncontrol input. Lalu ada biaya produksi, di sini ada biaya inventory yang dapat kita kontrol, biaya overhead juga dapat kita kontrol, lalu ada biaya bahan baku yang tidak dapat kita kontrol. Lalu biaya tenaga kerja dan biaya produksi ini termasuk ke komponen pengeluaran. Lalu pendapatan dikurang pengeluaran, maka kita akan mendapatkan profit dari PT model tersebut. Baik, untuk selanjutnya adalah model matematis. Berikut merupakan tabel-tabel yang berisikan kamus simbol dengan simbol O sebagai osiloskop, V voltmeter, JPT jumlah produk terjual, D demand, PD pendapatan, PG pengeluaran, HJ harga jual, P profit, BP biaya produksi, BI biaya inventory, BOV biaya overhead, BBB biaya bahan baku, BTK biaya tenaga kerja, BOS biaya outsource, dan BPL biaya pelatihan, serta BL adalah biaya lembur. Selanjutnya berikut merupakan rincian model matematis dengan perhitungan sebagai berikut. Pendapatan sama dengan harga jual dikali jumlah produk terjual dengan hasil sebesar 4.764.750.000. Dengan pendapatan di atas ini dihitung dengan mengalihkan harga jual dengan jumlah produk terjual untuk dua produk elektronika, yaitu produk O dan V. Lalu untuk pengeluaran sama dengan biaya produksi ditambah biaya inventory, ditambah biaya overhead, ditambah biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja, ditambah biaya outsource, ditambah biaya pelatihan, dan ditambah biaya lembur dengan hasil sebesar 25.627.750. Lalu untuk profit didapat dengan perhitungan pendapatan dikurangi dengan pengeluaran, yaitu 4.764.750.000 dikurang 25.627.750 dengan didapatkan profit sebesar 4.779.122.250. Lalu untuk solusinya, yang digunakan ini merupakan perhitungan untuk memaksimumkan fungsi tujuan untuk menghitung linear programming guna mengetahui jumlah yang harus diproduksi dari produk O dan produk V. Berikut merupakan perhitungannya. Fungsi optimum atau Z sama dengan Z ini merupakan fungsi keuntungan yang diperoleh dari profit sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Lalu didapat hasil seperti pada layar. Kemudian karena produk V belum memenuhi target, yakni sebanyak 111.600 unit, maka perlu ditambah dengan inventory awal, yakni sebanyak 250 unit dan outsource. Lalu demand produk V yang belum terpenuhi, 11.600 dikurangi 250 sama dengan 11.350 unit produk V. Kemudian didapat dengan perhitungan seperti pada layar, lalu didapatkan keuntungan produk V dengan total 1.290.260.250. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa demand produk O dalam 1 bulan dapat terpenuhi dengan memanfaatkan ongkos produksi, biaya overhead, dan biaya inventory yang minimum. Profit yang diperoleh adalah 4.739.122.250.
Kemudian demand produk fee dalam 1 bulan dapat terpenuhi dengan profit yang diperoleh adalah 1.295.261.250. Dan serta tidak ada biaya loss sell karena seluruh demand sudah terpenuhi.